bisa ditanyakan ke panitia, diminta goodie bag-nya. Kemudian sebelum kita bubar, saya minta kita untuk membuat video pendek dan foto bersama. Ya, baik, terima kasih banyak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Montesor dari minggu lagi liburan dengan teman-teman sesama TKW Hongkong, lagi menghadiri acara aksi program yang diadakan di KJRI di Ruang Ramayana KJRI Hongkong ya guys. Nah, kami di sini belajar bersama. Ayo guys, ikuti liburannya Montesor kali ini. Alhamdulillah Montesor sudah nyampe KJRI Hongkong guys. Acaranya sudah mulai. Acara dengan belajar wirausaha, merencanakan kepulangan. Yang akan dilakukan. Seperti biasa kalau misalnya kita mau pulang nih atau kita ngapain sesuatu, kita kan pasti bikin to-do list ya. Apa yang harus saya lakukan? Misalnya gini, saya mau pulang cuti ke Indonesia, berarti kan saya harus beli tiket lah, izin majikan lah, kemudian juga beli oleh-oleh, itu namanya to-do list ya. Kita akan coba dapatkan nanti. Dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas dari topik ini adalah kepulangan yang mendadak. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Merencanakan kepulangan, ya. Dalam merencanakan kepulangan ini ada beberapa faktor yang akan kita bahas. Ini adalah kapan saya akan pulang. Ini adalah kunci utamanya. Nah, teman-teman harus bikin target kapan saya mau pulang. Karena kalau kita punya target, akhirnya alam bawah sadar kita akan menuju ke sana, gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada kapan-kapan aja, ya udah buyar semuanya. Sama seperti begini, kalau teman-teman misalnya saya akan pergi liburan ini mau ke Disneyland, tujuannya ke Disneyland, berarti teman-teman sudah merencanakan jam berapa berangkat dari rumah, beli tiketnya berapa, uangnya harus dibawa berapa, makannya nanti di mana, dan pulangnya jam berapa. Betul. Sehingga begitu kita punya target, kita gampang merinci langkah-langkah atau roadmap untuk mencapai target tersebut, ya. Jadi target adalah suatu hal yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua adalah yang harus kita ingat, apa yang sudah saya persiapkan. Apakah ini satu aset, tabungan saya berapa, itu kita harus lihat nanti. Kemudian yang ketiga adalah apa yang saya khawatirkan. Pastilah teman-teman begitu memutuskan untuk pulang, pasti pikirannya pertama itu adalah, waduh, gak ada lagi gaji Hongkong dolar, ya. Itu adalah pemberat pertama untuk tetap di Hongkong, ya. Nah, kemudian yang dikhawatirkan berikutnya adalah nanti kira-kira pendapatan Indonesia itu berapa sih yang harus saya dapat? Apakah saya bisa bekerja? Apakah saya harus masuk pabrik lagi? Apakah saya harus jadi ibu rumah tangga? Sehingga pikiran-pikiran inilah yang menjadi kekhawatiran teman-teman semuanya. Dan kemudian juga bagi teman-teman yang aktif berorganisasi, itu juga jadi pemberat untuk tetap tinggal di Hongkong. Kenapa? Karena selama ini setiap hari libur saya punya tujuan yang jelas beraktivitas. Nanti kalau di Indonesia saya cuma bangun pagi, duduk nongkrong merumpi. Enggak lah, kerjaan banyak ya. di Indonesia. Nah, ini menjadi pemberat juga. Kemudian juga mungkin yang punya majikan yang baik. Saya juga sering nonton beberapa kali gitu. Hubungan pekerja migran dan majikannya sangat baik sekali dengan keluarganya, sehingga di saat mereka harus balik ke Indonesia untuk for good-nya, untuk selamanya, itu sangat berat. Apalagi kalau misalnya sudah menjaga anak majikan dari bayi gitu ya, jadi kayak ada ikatan emosional, udah kayak anak saya sendiri gitu misalnya. Itu juga membawa memberat pulang ke Indonesia, kekhawatiran yang muncul. Nah, kemudian juga meninggalkan kehidupan di Hongkong yang sangat-sangat efektif ya. Hongkong itu disiplin, ya, transportasinya juga bersih, nyaman gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang, pas pulang itu udah di airport udah kecewa gitu kadang-kadang. Tapi kembali lagi namanya hujan batu di negeri sendiri baik daripada hujan emas di negara orang. Karena teman-teman di sini kan nggak ada keluarga. Jadi memang harus tempatnya adalah berkumpul bersama keluarga. Jadi jadikanlah pekerja migran ini
sebagai jalan keluar emergensi. Ya, jadi bukan untuk nyaman-nyamanan untuk selamanya di Hong Kong gitu ya. Baik. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, kita harus menetapkan target. Apa targetnya? Yang ada dua, ya. Pertama, target itu bisa dikendalikan. Yang kedua, target yang tidak bisa dikendalikan. Yang dikendalikan apa misalnya? Contohnya yang pertama adalah tanggal kepulangan, itu bisa ditargetkan. Kita memutuskan sendiri kapan kita harus pulang, ya. Jadi kita harus bikin sendiri. Yang kedua adalah menambah ilmu. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Rike tadi, Mbak Heninya itu pas di Hong Kong itu kuliah. Dia hanya 3 kontrak di Hong Kong. Dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga dengan waktu yang 6 tahun itu dia bisa bawa ilmunya pulang ke Indonesia. Nah, ini untuk ilmu ini sebenarnya di Hong Kong ini sangat amat menunjang. Jadi teman-teman bisa untuk kuliah beneran kuliah bergelar atau mungkin kesetaraan ya, paket A, B, C ya, masalah ya. Kemudian juga ada khusus-khusus. Jadi tolong waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ilmu itulah yang bisa merubah nasib kita. Education itu merubah nasib kita gitu loh. Jadi kalau misalnya, apalagi juga di Hong Kong ini internet juga cepat. Tapi saya harus tanggung, Bu. Kenapa? Ya karena suaminya nggak kerja. Saya bilang, tahu nggak kenapa suaminya nggak kerja? Kenapa, Bu? Karena sudah didapat duit setiap bulan dari Hong Kong. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat teman-teman di Hong Kong ini seakan-akan terpojok. Betul. Saya pengen bantu keluarga, tapi kok keluarga saya kok keenakan. Akhirnya tujuan saya yang cuma sebentar di Hong Kong, lama-lama akhirnya saya nggak tahu tujuan lagi. 10 tahun tuh udah jalan dengan cepatnya gitu loh. Padahal teman-teman sendiri mungkin juga punya keluarga, punya anak, punya suami, punya orang tua yang ingin tumbuh bersama dengan mereka gitu. Jadi jumlah tabungan ini teman-teman harus bicarakan dengan keluarga bahwa saya rencana pulang dalam waktu mungkin 2 tahun lagi, saya harus rajin menabung, ininya konsekuensinya. Jadi keluarga harus berusaha mencari pendapatan lainnya. Betul. Ya. Nah, kadang-kadang merasa kayaknya nggak mungkin, Bu. Sebenarnya sebelum kalian kesini kan mereka sudah ada pekerjaan sebenarnya. Cuma karena di sini udah gaji lebih gede, akhirnya bergantung. Iya, bergantung. Tapi kan jangan selamanya, gitu ya. Betul. Nah, kemudian teman-teman juga perlu adanya networking, saling kenal, yang saling membutuhkan, saling menguntungkan ya. Teman-teman harus, tadi kata Bu Rika, kelilinglah diri kita dengan orang-orang yang membuat kita berkembang, ya, membuat kita maju, ya. Jadi jangan malah sekedar hidup ini sekedar koya-koya aja, kemudian nggak jelas tujuannya. Yang penting saya masih muda, saya ada uang, ya udah saya hidup enak dulu, gitu, nggak gitu. Karena waktu terus berjalan, teman-teman itu punya batas waktu minimal. Kadang-kadang ada yang berniat lama tapi tiba-tiba sakit, itu juga banyak kan ya? Tiba-tiba ada medical check up, oh kena kanker payudara gitu. Nah, udah kanker payudara ketahuan oleh majikan, lebih angkat, majikan udah nggak mau lagi nanti, karena kan udah nggak mungkin akan berat misalnya, jadi banyak konsekuensinya. Nah, kemudian target yang berikutnya adalah tidak bisa dikendalikan. Ini nih reaksi keluarga. Pasti ada keluarga yang senang, pasti juga ada keluarga yang kecewa. Kok pulang sih? Gitu. Jadi kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mendapatkan gaji yang cukup besar dan nyaman di Indonesia. Nah, untuk itulah kami di sini Enrich itu selalu mengajarkan teman-teman bagaimana membagi gajinya. Jadi ada gaji yang dikirim ke Indonesia, harus bisa dipertanggungjawabkan oleh keluarga. Ada gaji yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup di Hong Kong, dan ada yang ditabung. Nah, konsep ditabung itu harus didahulukan daripada sebelum mengeluarkan kiriman ke Indonesia dan lain sebagainya. Kebanyakan apa? Kebanyakan kirim dulu, nanti akhir bulan kalau ada sisa di tabung. Akhirnya tiap bulan nggak pernah nabung, habis kontrak ya. Jadi teman-teman harus bikin perencanaan. Saya setiap bulan harus nabung misalnya 1.000. Ya udah, begitu gajian 1.000 masuk tabungan, sisanya saya spread ke keluarga dan kebutuhan saya. Nah, yang kedua adalah yang tidak bisa dikendalikan adalah apa nih?
Satu doang ya? Ya ada dua ya? Ada dua, ya udah. Itu ini aja. Tidak bisa. Delay ya? Oh oke. Apa ini coba? Hei. Dari sini berarti kita dari hitungan ini semua kita jadi tahu, oh oke, saya akan pulang nanti di bulan Mei tahun 2023. Itu ditaruh di kalender. Saya akan pulang kapan, mau bulan Januari 2027 nggak apa-apa. Tapi teman-teman jelas ada target yang dibuat untuk menentukan kapan saya akan pulang. Oke? Berikutnya Pak. Nah kemudian di sini saya akan membahas sedikit tentang budget ya Pak. Oke, sebelum kita bahas budget, ada dua kondisi nih, ada dua kasus. Yang pertama, memang teman-teman adalah satu-satunya orang yang bekerja di keluarga tersebut. Ya, itu kondisi pertama. Kondisi keduanya adalah ada suami atau ada adik yang juga bekerja di situ, sehingga bisa membantu keuangan keluarga bersama-sama. Ini faktor ini sangat penting sekali, karena ini akan mempengaruhi budget dari teman-teman semua, ya. Oke, next. Nah, ini budget nih. Mohon diperhatikan sebentar budgetnya. Ini sebenarnya bentuknya simple. Jadi teman-teman harus tahu dulu berapa tabungan di Hong Kong dan tabungan di Indonesia. Itu dulu. Kemudian nanti punya hutang berapa. Nah, ini nih kadang-kadang yang memperlambat pulang itu karena punya hutang. Jadi makanya hati-hati sekali berhutang. Ada yang baru tahun 2 tahun nggak di sini kerja? 2 bulan. Nah, udah berencana untuk pulang ya. Nah, saya kasih tahu ya, hati-hati bagi teman-teman yang masih baru. Karena banyak sekali teman-teman itu yang jadi penipu teman yang lain gitu. Betul. Jadi Harus memanfaatkan hati-hati. data kontrak kerja dan lain sebagainya, sehingga nanti akhirnya membuat mereka berhutang dengan nama kita, data kita sendiri. Jadi hati ya buat yang baru ya. Oke. Dari sini teman-teman bisa lihat nih, oh saya punya tabungan, saya punya hutang, kemudian biaya saya pulang. Nah, setelah dikurangin semua, sehingga sisa tabungan saya tinggal 3.000 nih. Dari 3.000 ini saya kurs ke rupiah adalah 5 juta sekian. Kemudian di Indonesia saya punya tabungan juga, saya punya hutang. Maka dari sini dikurangin sisa hutang saya, tabungan saya tinggal 55 juta. Nah, dari sini ditambahin 55 juta tambah 5,490 jadinya 60,90. Ini adalah total tabungan saya. Jadi pokoknya intinya adalah teman-teman pertama sekali harus menjumlahkan semua uang yang ada. Ya, bersihnya berapa. Nah, kemudian dari uang ini dianggarkan untuk dana darurat. Kenapa perlu dana darurat? Karena kalau terjadi tiba-tiba rumah bocor, tiba-tiba orang tua sakit yang nggak punya BPJS atau tikanya sakit, kita ada uang yang dipakai, nggak perlu berhutang. Itu juga bisa dikerjakan sekarang ini. Jadi teman-teman harus taruh sejumlah uang minimal 6 bulan kebutuhan per bulan, itu ditaruhkan misalkan sebagai dana darurat. Nah kemudian dialokasikan sebagian dananya untuk usaha. Nah, uang usaha inilah yang akan digunakan kalau kalian pulang ke Indonesia. Jadi makanya sebelum pulang ke Indonesia harus tahu juga saya mau ngapain nih. Jadi nggak cuma tiba-tiba bawa pulang uang, tiba-tiba sampai Indonesia, oke, saya mau bikin usaha ini, nggak gitu. Tapi dari Hong Kong sudah tahu nih saya mau ngapain di Indonesia. Minimal saya menganggarkan sejumlah uang meskipun saya belum tahu usaha apa. Tapi uangnya sudah ada. Iya. Ya. Nah kemudian dari sisanya ya setelah 60 juta dikurangin 30 juta, teman-teman hitung keperluan di Indonesia itu berapa sih saya kebutuhan setiap bulannya untuk di Indonesia kalau saya pulang. Hitung nih, akhirnya muncullah angka 2,5 juta. Artinya apa? Dengan sisa uang 60 juta dikurang 30 juta, sisa uang 30 juta itu dibagi dengan 2,5 juta, dapatlah 12 bulan.
Artinya apa ini? Artinya dengan tabungan yang saya bawa pulang setelah saya alokasikan untuk dana darurat dan untuk usaha, saya bisa hidup 12 bulan di Indonesia. Artinya dalam waktu 12 bulan tersebut saya bisa merintis usaha saya juga. Ya, saya punya cadangan tabungan, tapi saya juga bisa berusaha karena saya sudah mengalokasikan uang saya 15 juta untuk bisnisnya. Oke Pak, juga slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu adalah sama kasusnya dengan total uang tabungan 60 juta. Kemudian teman-teman sisihkan uang untuk dana darurat dan dana usaha. Kemudian dibikin keperluan sehari-hari berapa selama 1 bulan. Nah, karena ada anggota keluarga juga yang bekerja, dengan uang sisa 30 juta ini teman-teman bisa pakai untuk 60 bulan. Jadi penting sekali sebelum teman-teman pulang ke Indonesia, itu keluarga, baik itu suami atau mungkin anak atau bapak, itu punya backup bekerja juga. Dengan begitu, uang yang kita bawa pulang bisa terpakai lebih lama habisnya. Ya, jadi kalau ada 2,5 juta, kalau ada income pendapatan 2 juta, tinggal 500.000 dipakai untuk 30 juta. Berarti selama 60 bulan bisa cukup aman. Artinya apa? Kalau saya bangun usaha, ya mudah-mudahan usaha saya sudah mulai jalan. Jadi saya tetap tidak akan kembali lagi ke Hong Kong. Apakah ini mungkin? Mungkin banget. Nanti teman-teman bisa tanyakan kepada ini ya, karena dia cuma tiga kontrak. Dan sebelum di exit program di sini, itu exit program Kak Jerry juga, itu Pak Chandra juga mengatakan begitu. Sebenarnya teman-teman itu cukup dengan 3 kontrak sudah cukup sebenarnya di Hong Kong. Kalau mau, tapi ternyata karena ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, 10 tahun juga nggak cukup. Akhirnya 10 tahun bukannya tabungan, dan malah utang. Oke, Mbak. Nah, ini ada to-do listnya daftar yang akan dilakukan sebelum pulang. Yang pertama itu adalah hitung aset dan tabungan. Ya, jadi tanahnya ada berapa? Kemudian apakah nanti tanahnya itu mau dibangun bagaimana? Didaftarin semuanya, aset dan tabungannya. Yang kemudian yang kedua adalah hitung hutang. Alhamdulillah. Karena jangan lari dari hutang ya, kecuali kalau rentenir. Ya, saya sarankan ke teman-teman kalau rentenir usahakan bayar pokoknya aja. Ya, jangan mau dibayar sampai karena kalau rentenir itu kalau kita nggak bayar banyak itu nggak akan pernah lepas dari rentenir ya, makanya hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah rencanakan penghasilan di Indonesia. Ini bisa mungkin dengan ngobrol dengan suami, dengan bapak yang masih muda atau anak yang sudah cukup usia bekerja, gitu ya, diomongin. Kemudian yang keempat adalah bicarakan dengan keluarga rencana pemulangan ini, karena mereka juga harus memutuskan secara mentalnya ya, karena nggak gampang loh. Selama bertahun-tahun dapat uang bonus setiap bulan, tiba-tiba satu-satu harus dipotong. Itu nggak gampang. Jadi harus dikomunikasikan dengan keluarga dan kemudian baru kita putuskan kapan akan pulang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada targetnya. Nah, yang terakhir adalah kalau tiba-tiba teman-teman harus pulang mendadak, mungkin harus memutuskan karena mungkin kena terminasi dari majikannya, atau mungkin satu dan hal harus pulang ke Indonesia, maka yang pertama teman-teman harus menghitung hak yang didapat termasuk hari libur ya. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah dibayar oleh majikan minta surat tertulisnya, jadi jelas hitung-hitungannya. Kemudian juga ada pembayaran gaji terakhir ya, harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah bayar hutang. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, siapkan paspor. Terus terbang. Ya, jadi itulah beli tiket pesawat ya. Okay. Jadi itulah kira-kira dan ini juga mungkin jarang yang punya rekening di Hong Kong ya. Enggak, saya enggak. Oh banyak ya? Ada. Oh belum. Oh banyak. Di mana, di China Bank atau Hang Seng ya? Oke. Jangan lupa. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang punya rekening ya,
kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang ajal kita nggak tahu. Tolong diberitahu kepada keluarga minimal rekening kita di mana. Betul. Karena ini penting. Jadi kalau kenapa-kenapa dengan kita, keluarga bisa menelusuri kemana harus mencari uang tabungan kita, ya. Jadi harus dikomunikasikan dengan keluarga. Baiklah, segitu aja dari saya. Selamat merencanakan kepulangan. Saya doakan semoga bagi teman-teman yang ingin pulang bisa belajar dari beberapa poin yang saya sharing di sini sehingga merencanakan kepulangannya lebih matang lagi, ya. Dan merencanakan kepulangan nggak boleh pakai emosi, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kepulangan kita mendadak? Ya, ada hal yang menggelitik di hati masing-masing. Ya, nanti kita siapkan sesi tanya jawab beserta Ibu Media dan Bu Heni, Mbak Heni. Nah, silakan dicoret-coret dulu pertanyaan masing-masing supaya bisa ditanyakan langsung nanti biar nggak geli-geli nyampe rumah, nggak ngelitik-gelitik sampai rumah ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua supaya bisa mengelola keuangannya dengan baik, menjaga-jaga jika kepulangannya mendadak atau bahkan yang baru-baru datang menargetkan di Hong Kong mau berapa lama, pulangnya harus bisa punya apa. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua, kita udah bisa bahasa? Kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu kantongi. Nanti silahkan ngobrol sama-sama dengan Mbak Heni. Halo Mbak Heni, apa kabar? Halo. Dengar suaranya. Mbak Heni bersama kita di sini ada kurang lebih 100 orang pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong yang ingin mendengarkan tips dan trik dari Mbak Heni supaya bisa seperti saat ini. Nah, mereka adalah pekerja migran yang sudah lama di Hong Kong dan berencana untuk kembali ke tanah air. Nanti mohon berkenan Mbak Heni untuk bagi-bagi pengalamannya saat bekerja di Hong Kong, ngatur keuangan seperti apa, ngatur waktu seperti apa, kemudian kembali ke tanah air, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Mbak Heni untuk bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang sudah kita ketahui bersama itu. Baik, dengan mempersingkat waktu kita persilahkan Mbak Heni untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mbak Heni. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mudah-mudahan suaranya sudah jelas terdengar ya? Alhamdulillah jelas. Jelas sekali, Mbak Heni, jelas sekali. Oh, oke, alhamdulillah. Saya izin untuk share screen. Seperti yang disampaikan, saya Heni Sri Sundani. Saya PMI di Hong Kong dari tahun 2005 sampai dengan 2011, berarti 6 tahun ya saya di Hong Kong. Saya ingat sekali di tahun 2011 ketika saya merencanakan kepulangan ke Indonesia, saya juga sama nih ikut programnya dari KJRI Hong Kong. Saya ikut program exit juga kayak gitu. Jadi makanya kemarin juga saya dihubungi sama Kak Rike ya dari KJRI, diminta untuk sharing untuk di program exit program tuh kayak langsung, aduh saya langsung flashback banget nih, saya juga sama dulu gitu ya. Saya pernah di posisinya mbak-mbak semua, ibu-ibu semua dan merasakan gitu ya, gimana sih rasanya struggle-nya mau pulang, deg-degannya kayak gimana, cemasnya tuh kayak gimana gitu ya. Dan pasti akan banyak sekali kekhawatiran gitu, apalagi terlebih kita lihat misalkan ada teman-teman yang dulu aktif banget di organisasi untuk aktif ikut ini ikut itu, ternyata ketika pulang mungkin yang seterusnya berkumpul dengan keluarga, tapi ternyata ada banyak kesulitan gitu ya, struggle banget ya ternyata seperti itu.
Saya izin untuk mengutarakan dulu sedikit tentang kisah perjalanan hidup saya ya. Oke. Nggak ada musik ya. Anaknya, bahkan saya dulu punya teman yang meninggalkan anaknya yang baru lahir gitu di Indonesia, terus dia kerja ke Hong Kong, bayinya di Indonesia bayi masih merah gitu udah ditinggalin karena harus bekerja ke Hong Kong, dan di Hong Kong dia merawat anjing-anjing kayak gitu ya, sampai itu jadi salah satu menginspirasi salah satu tulisan saya juga gitu ya, yang berjudul Surat Negara untuk Presiden kayak gitu. Jadi saya pun sama seperti itu ya, saya terlahir di tengah begitu banyak alasan untuk saya gagal gitu ya, dari kecil saya cuma tinggal sama emak saya, sama nenek saya yang bahkan gak bisa baca tulis, gitu, gak pernah sekolah, dari sisi fisik juga gak punya jari tangan, gak punya jari kaki, pokoknya ada banyak banget alasan gitu ya untuk saya gagal. Tapi kemudian karena saya punya tujuan hidup, saya punya mimpi, saya punya cita-cita, akhirnya itu yang jadi trigger atau pendorong bagi saya untuk saya harus menemukan satu cara bagaimana supaya saya bisa berhasil kayak gitu. Saya ingat sekali ketika untuk pertama kalinya saya waktu itu naik pesawat ya, jadi lulus SMK, waktu itu saya berangkat ke Hong Kong. Saya ingat banget waktu itu tanggal 4 Oktober tahun 2005. Untuk pertama kalinya saya yang anak kampung naik pesawat gitu, dan penumpang yang di sebelah saya tuh nanya gitu ya, mau kemana? Gitu saya bilang saya mau ke Hong Kong gitu. Terus dia nanya gitu, emangnya kamu mau kerja apa? Saya bilang, ya saya kerja jadi TKI kayak gitu. Terus yang penumpang sebelah saya tuh nanya, memangnya kamu gak takut ya jadi TKI katanya gitu ya, karena suka ada berita-berita negatif ya, seperti misalkan yang ngapain nih gitu ya. Jadi ini bisa salah satu tipsnya mungkin ya. Saya ingat yang disampaikan oleh sama Bob Sadino gitu ya. Waktu itu waktu datang ke Hong Kong, dia pernah bilang tuh, Om, ada yang bilang katanya, Om saya mau bisnis nih, tapi kamu punya modal. Terus Om Bobnya bilang, oh nggak ada mau dibeli 500 juta, ya nggak mau lah Om, gitu katanya. Kalau begitu dengan 2 dengkul kamu sudah punya modal 1 miliar. Gitu. Jadi kalau mau mulai berusaha, yang berprinsip harus ada uang untuk mulai usaha, coba dibalik, harus ada usaha dulu untuk menghasilkan uang. Nah ini buat yang nggak punya modal, yang pulangnya misalkan gagal dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau teman-teman yang pulangnya sudah punya modal, sudah punya alokasi untuk dana darurat dan sebagainya, itu jauh lebih hebat lagi gitu ya, karena cukup banyak yang nanya nih, bisnis apa yang bagus dan sebagainya gitu ya. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus seperti itu. Jadi tips yang pertama teman-teman, yang pertama adalah dalami ilmunya nih, dari mulai konsep sampai teknis. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka usaha, waktu itu ada orang yang konsultasi ke saya, Mbak saya mau bikin kafe gitu ya di kampung gitu. Kalau saya saranin kalau di kampung jangan bikin kafe buku, mendingan bikin warkop gitu ya. Bikin warteg gak apa-apa, gak keren, yang penting uangnya banyak kayak gitu ya. Jadi memang harus kalau di dalam ilmu usaha itu memang harus disurvei dulu nih, target marketnya siapa, diidentifikasi dulu dan sebagainya gitu ya. Terus digali ide, yang kedua adalah tipsnya menggali dan mewujudkan ide baru. Nah kalau misalkan di sekitar udah ada warkop, bedanya apa nih? Misalkan udah ada warung nasi di sekitar gitu ya, kita harus ada ide nih, idenya apa? Misalkan tiap hari Jumat digratisin nih, atau tiap hari Jumat bayar 2.000 makan sepuasnya gitu ya, untuk yang membutuhkan misalkan kayak gitu ya. Jadi itu digali ide-ide barunya supaya kita punya ide yang lain. Yang ketiga adalah mengadaptasi teknologi. Saya yakin teman untuk 2 orang. Oke, 1, 2, sabar ya. Silakan berdiri Pak, tolong mikrofon. Sebutkan nama Mbak dan sudah berapa lama di Hong Kong? Oh terlalu private ya, udah nama aja. Juga Mbak Nini. Saya Judi dari Cilacap.
Saya ingin bertanya ke Mbak Heni, bagaimana awal mulanya memulai networkingnya untuk bisa memunculkan anak petani cerdas? Seperti kita tahu kalau kita sudah lama di luar negeri, kita terputus komunikasi, terutama dengan lingkungan sekitar. Otomatis seperti anak petani cerdas ini kan membutuhkan banyak sekali networking ya. Bagaimana caranya memulai? Karena kebetulan saya dan teman-teman juga sudah memulai, tetapi kita terganjal oleh networking tersebut. Terima kasih. Mantap, tepat, jelas ya. Mbak ini bisa tertangkap pertanyaannya? Siap. Ya, kita masuk. Atau gimana? Kita langsung ke penanya kedua dulu ya. Oke, siap. Silakan Mbak, berdiri, sebutkan nama dan pertanyaan untuk siapa. Silakan, itu mikrofon di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Neneng. Kita sama-sama dari Bogor ya. Ya, saya dari Jalan Merdeka, dari Bogor. Saya kebetulan usahanya ayam. Adik saya tapi Sukabumi. Nah, itu ada kendala juga. Jadi saya pengen minta kuncinya seperti Mbak Yudi juga. Aku tanya awal mulanya selama di Hong Kong, Mbak bergabung atau belajar di mana? Terus minta kunci suksesnya bagaimana? Biar saya juga ada biar tambah maju. Ya alhamdulillah sekarang kita sama ya, tapi bidangnya beda. Tapi saya minta juga, insya Allah saya kalau tahun depan pulang mampir ke tempat Mbak Heni. Oke. Terima kasih. Baik, dua pertanyaan untuk Mbak Heni. Yang pertama, bagaimana cara menjajaki networking dengan tim pendukung nih untuk berjalannya bidang usaha ataupun yayasan yang akan dimulai dirintis. Kemudian pertanyaan yang kedua, persiapan sebelum pulang itu sudah disiapkan untuk di Indonesia saat ini atau bagaimana? Silakan Mbak Heni. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini senang banget nih teman-teman. Yang pertama sebenarnya kayak gimana sih membangun jaringan, gimana sih supaya ketika nanti kita pulang tuh kalau mau bikin kegiatan atau kegiatan sosial tuh bisa diterima gitu ya. Karena kan kayak ketika kita udah merantau lama, ketika kita pulang ke kampung halaman tuh berasa jadi orang asing gak sih gitu ya, ketemu dengan anak-anak yang dulunya masih tinggi gitu, sekarang udah tiba-tiba udah SMP misalnya kayak gitu ya. Jadi itu memang saya kayak challenging banget tentang gitu. Tapi itu pertama adalah ketika kita punya niat baik, kita harus yakin gitu ya, kita harus percaya bahwa Allah juga akan kirimkan orang-orang baik gitu dengan cara yang paling baik gitu ya. Sama ketika saya memulai gerakan anak petani cerdas dulu. Jadi yang ada dua hal gitu. Yang pertama sebenarnya adalah kemampuan kita untuk komunikasi, untuk membawa diri gitu ya. Karena ketika kita datang ke kampung, ke masyarakat gitu ya, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain itu sangat-sangat sangat krusial sekali gitu ya. Dan komunikasi ini ada dua targetnya. Yang pertama adalah ke targetnya nanti, misalkan contohnya mungkin kalau anak petani cerdas targetnya adalah ke anak-anak, gimana nih gitu. Yang kita lakukan, gimana sih supaya mendekatkan ke anak-anak gitu. Yang pertama yang kita lakukan adalah misalkan kita bikin perpustakaan nih, terus di kegiatan perpustakaan ini kita ajak nih anak-anak nanti yang baca buku misalkan dapat susu misalkan, itu yang sederhana banget gitu ya. Itu untuk di awal-awal untuk penetrasi supaya anak-anak senang dulu deh datang ke perpustakaan, barulah nanti didesain program-programnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tanya apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Nah yang kedua, ketika kita membangun gerakan sosial ini karena kita ngasihnya gratis ke orang-orang, tapi kan pada faktanya ini butuh banyak banget uang kayak gitu. Nah kita nggak bisa sendirian gitu ya. Dulu ketika anak petani cerdas masih 15 orang, saya cuma modal 100.000 untuk beli buku, alat tulis, spidol gitu, tanpa papan tulis. Karena saya nggak punya papan tulis gitu ya. Saya ngajar anak-anak dengan modal 100.000 itu gitu. Itu masih cukup tuh uang karena anak-anaknya masih 15 orang. Tapi ketika berjalannya waktu, anak-anak semakin banyak, kita menerapkan metode fun learning by doing. Anak-anaknya happy gitu ya ketika belajar sama kita, orang tuanya juga happy, kita ada banyak program untuk mereka. Akhirnya
anak-anaknya tuh jadi kayak 100 anak, 200 anak, 500 anak, sampai sekarang ada 12.000 anak lebih gitu ya. Yang tadinya ada di satu kampung, sekarang sudah tersebar di Pulau Jawa, Lombok hingga Sumbawa. Gimana nih cara kita komunikasi nih ke donatur kita? Jadi saya konsisten untuk post itu di sosial media, salah satunya di Facebook. Ini kalau teman-teman yang berteman dengan saya di Facebook saya di Henry Sendani, ini teman-teman konsisten gitu ya, melihat saya konsisten untuk nge-post kegiatan kita dan sebagainya kayak gitu. Dulu sama anak Pancasila juga gitu ya. Jadi itu kunci yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah tujuan kita itu adalah kita punya tujuan baik, kita nggak bisa sendirian, kita harus gandeng lebih banyak orang baik. Gimana sih supaya kan ada misalkan takut nanti ditentang sama tokoh masyarakat dan lain sebagainya gitu ya, karena kita baru pulang kampung gitu ya, merasa orang asing dan orang-orang yang di kampung mungkin sudah punya ini budayanya masing-masing gitu. Makanya kita dekati nih tokoh-tokoh masyarakatnya gitu ya, supaya kita bisa komunikasikan, kita punya tujuan apa dan sebagainya, kita sampaikan nanti misalkan kalaupun sudah ada donasi masuk dan sebagainya, kita sampaikan nih donasinya dari mana dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang saya rasakan sih untuk membangun jaringan itu, yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah interaksi. Interaksi ini penting. Jadi ketika kita sudah kenal sama orang, jadi kita harus bangun nih, harus dirawat hubungannya gitu. Sama ketika ke donatur juga, donatur kami itu 80% dari luar negeri, tersebar di 5 benua gitu ya, dari 80% itu dari luar negeri, jadi cuma 20% donatur kita dari Indonesia. Dibangun hubungannya, jangan ketika kita pas butuh kita baru cek orang itu misalkan untuk ikut donasi kayak gitu ya, gitu. Itu ya yang pertama. Jadi pertama adalah komunikasi, yang kedua dibangun interaksi. Hubungan itu harus dirawat, sama seperti hubungan pertemanan. Gak seneng kan ketika ada orang yang cuma kenal saya doang terus tiba-tiba punya uang $10.000 kan, ngasih gak kira-kira? Enggak dong ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Baik, sepertinya jawabannya sekaligus ya, sekaligus untuk dua pertanyaan. Jadi kuncinya komunikasi, interaksi. Orang kita kalau hubungan dengan manusia atau orang terdekat juga, dua hal itu juga sangat penting ya. Komunikasinya kurang baik, interaksinya kurang akrab, ya bentar hubungannya ya. Baik, kita buka pertanyaan sesi kedua untuk dua orang penanya. Pak, ini depan dulu, sabar ya Pak. Ya, sebutkan nama Mbak, silakan, dan pertanyaan ini Mbak. Siapa dulu Bu? Saya dulu ya? Iya. Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu dan Mbak Heni. Mbak Heni, saya mau tanya untuk, tadi kan Mbak Heni bilang ada program beasiswa ya, itu untuk SD, SMP, SMA atau untuk ke fakultas, dan kerjasamanya dengan fakultas mana aja atau sekolah mana aja, dan persyaratannya apa saja? Terima kasih. Baik, silakan Mbak, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara semua. Saya Kartika, saya dari Klaten. Jadi saya tanyakan Mbak Heni yang sudah pulang dan mewujudkan semua cita-citanya, mau saya tanyakan bagaimana apabila kita berencana untuk pulang, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Intinya kita contohnya kita sudah punya uang lah, umpamanya 50 juta. Tapi kita tidak tahu harus mulai dari mana. Sedangkan kita menginginkan dari sini dan tidak ada seorang pun di rumah yang bisa kita minta tolong untuk membangun usaha. Intinya kalau kita sendiri yang handle semuanya, bagaimana kita harus memulainya dari sini sebelum kita pulang. Dan yang kita miliki hanya modal itu saja. Adakah yang bisa di-share dengan kita? Terima kasih. Baik, Mbak Heni, pertama pertanyaannya. Siap, saya langsung jawab ya. Silakan. Saya jawab dulu. Oke, saya izin jawab dulu dari pertanyaan yang kedua. Ini dialami oleh hampir semua teman-teman. Banyak yang punya uang, tapi nggak tahu nih usahanya gimana. Terus orang-orang di rumah juga nggak bisa diandelin. Saya udah bahas di awal, kita tidak lahir di tengah kondisi yang ideal. Kita kirim uang ke rumah, orang yang di rumah harusnya dijadiin modal ini itu malah habis. Ketika pulang, sedih banget kan, ada video yang viral, pengen dibangunin rumah, pas pulang ternyata rumahnya gak sesuai dengan harapan, dikirimin ratusan juta, ternyata rumahnya kayak apa gitu, akhirnya sampai dihancurin kayak gitu.
sehancur itu sebenarnya hati kita. Saya pernah di posisi enggak semua, dan ini jauh lebih berbahaya teman-teman ketika kita punya uang, tapi kita nggak tahu nih uang dengan uang ini harus ngapain dan sebagainya. Pertama harus cari mentor gitu ya, harus cari guru nih, ke siapa nih kira-kira yang bisa kita percaya. Jangan sampai kita salah percaya orang, karena kalau salah percaya orang, saya punya teman yang sampai dalam tanda petik ya teman-teman, yang sampai jadi gembel. Ini teman-teman dari Indramayu, dia kerja di Hong Kong itu sampai 12 tahun. Dia punya uang ketika pulang ke Indonesia, dan ternyata ditipu. Uang waktu itu tabungannya sampai 200 juta, itu habis hilang dalam sebulan. Bayangkan teman-teman, dijanjikannya mau dikasih usaha ini itu, investasi ini itu, dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu tadi teman-teman. Pertama, jangan kasih tahu siapapun kalau kita punya uang. Ketika pulang kampung, semua akan mikir bahwa kita tuh punya banyak uang, dan uang kita itu udah kayak gunung yang kalaupun dikeruk nggak habis-habis. Betul, itu orang desa kayak gitu kalau mikir. Jadi 22 tahun, maka 24 bulan dikali 10 juta misalkan, terus udah aja nggak dikurangi kita biaya hidup dan sebagainya. Mereka ngalihinnya semudah itu gitu. Saya udah pernah gitu ya ngerasain gitu ya. Dan yang pertama itu, jadi semenjak di Hong Kong gitu ya, kalau misalnya sekarang teman-teman masih punya waktu, cari nih gitu ya, apakah teman yang mantan TKI mungkin, atau tapi hati-hati banget ya, ini harus hati-hati banget karena ini bicara tentang uang dan masa depan. Jadi cari nih kira-kira siapa nih yang bisa kita jadikan role model, yang kita bisa jadikan partner untuk usaha. Ataukah misalkan saya lihat nih, kalaupun nggak harus dari teman-teman PKI, teman-teman bisa kok misalkan ketika pulang kampung nanti jangan langsung brek gitu, jangan langsung sat, kita punya banyak waktu kok gitu ya. Makanya tadi harus punya dana darurat dulu. Jadi ketika pulang ke Indonesia nggak harus buru-buru di tahun pertama harus langsung usaha langsung untung, karena usaha pun nanti ada namanya break even point, ada yang namanya waktu untuk kita sampai bisa untung dari usaha itu kayak gitu ya. Nah, sementara misalkan untuk bisa untung itu butuh waktu 6 bulan. Nah, waktu 6 bulan ini kita harus bisa bertahan gitu. Makanya ketika pulang dari pulang dari Hong Kong gitu ya, enggak baik ke orang untuk berbagi itu boleh, tapi jangan sampai kita kayak karena orang mikir kita tuh kaya banyak uang, kita bagi-bagi aja uangnya, kita boleh begitu ya. Itu tidak penting kita dibilang terlihat kaya sama orang gitu. Yang harus penting bagi kita adalah kita punya masa depan gitu ya. Jangan sampai kita misalkan nanti karena ketika kita punya uang, semua itu saudara gitu, semua punya deketin. Ketika kita susah, gak ada tuh, bahkan saudara tidak mau kenal sama kita. Jadi itu yang pertama adalah ketika nanti sebelum pulang dilihat dulu nih di kampung halaman, nanti pulangnya ke daerah mana misalkan ya. Contohnya di daerah saya itu misalkan peluang usahanya apa, jadi nanti diidentifikasi namanya kita ketika pulang diidentifikasi nih kira-kira saya usahanya apa dan sebagainya gitu ya. Terus misalkan di sana yang kalau yang rumahnya dekat sekolahan, ini contoh aja ya, contoh sederhana karena waktunya sangat singkat. Jadi misalkan rumahnya nanti dekat sekolahan, nah kira-kira peluang usaha apa nih yang bagus untuk yang dekat sekolahan? Posisinya misalkan bikin kopi, bikin warung jajanan, bikin toko alat tulis misalkan, terus ada jajanan chicken, es krim dan sebagainya. Nah itu ya, tadi ini penting banget. Jadi posisinya di mana, jualannya apa, itu jadi kayak ketika kita jualan itu jangan sampai kita udah ngabisin modal kita untuk modal usaha, tapi nanti jualannya malah udah laku gitu, sampai barang-barangnya nanti modal-modal kayak beli segala macam itu akhirnya harus dijualin lagi dari kelompok gitu ya. Jadi itu harus diidentifikasi dulu sebenarnya nanti di kampung halamannya ini apa nih peluangnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua ya tadi saya berusaha untuk menemukan orang yang tepat untuk bisa bimbing kita untuk jadi contoh. Baik, contohnya punya modal Bu, tapi cuma duit doang. Yuk, gimana caranya Bu? Silakan Bu. Baik, jadi benar ya seperti tadi kata Mbak Heni, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus survei pasar istilahnya. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan di tempat kita akan berbisnis. Misalnya di kampung kita, tadi kan Mbak ini memberikan contoh sekolah gitu ya, apa jual es mambo, jual kerupuk gitu loh. Nah di Hong Kong ini
karena internetnya juga lancar, kemudian juga banyak banyak NGO yang mengadakan pelatihan keuangan dan lain sebagainya. Saya dari Andris mengadakan pelatihan bagaimana membuat usaha. Jadi contohnya misalnya dia mau bisnis kerupuk gitu ya, itu berarti sudah belajar dari Hongkong nih, gimana cara bikin kerupuk yang bagus, ya. Kemudian kira-kira dipasarkan tuh gimana caranya. Jadi udah belajar dulu di YouTube gitu. Jadi atau belajar juga PR. Sekarang kita juga mengajarkan bagaimana cara membuat usaha yang benar. Nah, inti utamanya benar adalah survei pasar. Yang survei pasar inilah yang jarang dilakukan orang. Orang tuh tiba-tiba gini, misalnya, oh saya suka masak nih, saya bikin catering gitu loh. Padahal di lingkungannya orang-orang pada masak sendiri karena mungkin kehidupan tidak terlalu bagus ya, jadi mereka tidak mengandalkan catering. Tapi kalau mungkin ada pabrik ya mungkin kita bisa catering gitu loh. Jadi harus teman-teman lihat bukan keinginan kita yang akan kita lakukan, tapi apa yang dibutuhkan oleh lingkungan yang akan kita lakukan bisnis tersebut. Jadi harus disurvei pasar dulu gitu loh. Nah ini mungkin saran pengalaman dari sharing dari teman-teman yang pernah ikut kelas Andris. Benar tadi kata Mbak ini juga, kalau dititipin ke orang itu uang kita bakal habis, nggak tahu kemana habisnya. Dan sebaiknya kalau memang mau berniat pulang, bisa meminta ke teman, ke suami atau siapapun yang kita bisa andalkan untuk survei pasar. Tapi eksekusi bisnisnya setelah kita pulang, gitu ya. Oke, segitu aja. Baik, terima kasih. Bisa saya tambahin ini ya. Silakan. Ini ada dari Andris, ada amplop. Ini gunanya adalah teman-teman kalau punya gaji dimasukin ke dalam amplop ini, dibagi-bagi supaya nggak habis dan jelas memakan untuk apa aja, ya. Amplopnya ada dompet-dompetnya ya Bu. Jadi dari sekian ribu, sekian ratus untuk ini, sekian ratus untuk ini, betul ya Bu? Baik, luar biasa. Baik, kita buka pertanyaan sesi ketiga untuk 2 orang penanya lagi. Silakan dengan Mbak yang pakai baju kotak-kotak. Ada lagi satu nama untuk pertanyaan ketiga. Ada lagi di satu. Selamat sore, nama saya Anissa. Saya mau tanya ke Andris khususnya lebih spesifik. Jadi Bu, saya kondisinya begini. Saya itu punya usaha di rumah. Dari tahun 2016, usaha saya itu bakso masih dijalankan oleh adik saya kan. Keuntungannya itu hanya cukup untuk membantu keperluan keluarga dari sampai sekarang itu nggak berkembang, jadi tetap stagnan kayak gitu. Jalan di tempat ya. Ya. Kemudian saya akan pulang sekitar 3 bulan lagi. Saya bekerja di Hongkong kurang lebih 8 tahun. Ada modal. Kemudian saya sudah punya target, kemudian saya sudah merencanakan usaha. Nah, tapi masalahnya usaha yang saya rencanakan itu berbeda dari usaha sebelumnya. Jadi saya mau buka warung potongan gitu. Nah, saya juga sudah observasi di pasar. Langkah saya untuk memulai usaha baru ini benar nggak sih Bu? Karena kan saya belum pernah mencoba sama sekali. Sementara saya sudah pengalaman di usaha yang sebelumnya di bakso. Terima kasih. Bu Media bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, kita lanjut dulu pertanyaan kedua ya Bu. Silakan Mbak, mungkin di sebelah mana Pak Asep sini ya? Oh yang masuk kamera. Gina di situ. Silakan Mbak. Assalamualaikum, nama saya Sunafi dari Ponorogo. Yang mau saya tanyakan, gimana cara menetapkan target supaya uang kita yang di tabungan itu tidak habis dan anggarannya berapa gitu. Karena selama saya di sini saya nabung, tapi tiba-tiba ini si A jual tanah. Kamu mau beli? Enggak. Terus kalau saya beli kan saya nggak punya tabungan. Terus kapan saya pulangnya? Gitu. Betul. Buat Bu Media. Ya silakan Bu Media. Terima kasih Mbak. Mbak Hemi kalau nanti ada jawaban tambahan boleh disiapkan ya Mbak. Ya oke, nanti menambahkan. Jadi apakah saya harus meneruskan bisnis baksonya atau saya tambah bisnis yang lain gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat dari yang pertama kan bisnis bakso jalan ya, nggak mungkin nggak ada kemajuan yang cukup signifikan lah mungkin gitu loh. Sebenarnya dari sekarang tuh bisa dianalisa, misalnya gini, apa yang bikin bakso itu nggak ada kemajuan?
Nah, kadang-kadang misalnya gini, misalnya kalau kita di tempat itu ada 2-3 orang tukang bakso, kalau baksonya biasa-biasa aja, orang kan bisa milih, oh hari ini saya mau yang ke A, besok saya B, ke C. Enggak, oh saya mau ke A dulu, enggak gitu loh. Kenapa? Karena sama aja. Nah, mungkin mbaknya bisa coba bikin sesuatu yang signifikan berbeda. Baksonya, mungkin servisnya, mungkin bentuk baksonya, mungkin kualitasnya mungkin lebih bakso sehat lah misal istilahnya atau apa. Jadi dianalisa kira-kira apa yang membuat bakso itu lebih sedikit unggul dibandingkan abang-abang bakso lainnya. Nah, apakah saya boleh bisnis lain? Ya nggak apa-apa, asal punya ilmunya. Jadi jangan pernah memulai sesuatu bisnis terutama yang butuh modal tanpa ada ilmu. Sama teman-teman juga kan mungkin kadang-kadang ketipu ya, investasi bodong gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Pengennya untung, tapi nggak ada ilmunya akhirnya malah ketipu. Sama dalam bisnis juga seperti itu. Kalau kita nggak punya ilmu, jangan memulai sesuatu dulu. Jadi kalau mbaknya udah tahu bagaimana cara berbisnis sembako, tahu gimana mau ordernya kemana, tahu mengenai keuangannya, tahu kenapa rata-rata bisnis sembako itu suka hancur. Karena gini, misalnya saya punya bisnis sembako nih ya, saya jual minyak goreng, kemudian saya butuh minyak goreng di dapur, saya ambil minyak goreng. Iya itu. Itu yang bikin suka gagal. Habis itu nggak dicatat, ya, jadi nggak ada catatannya. Kemudian yang kedua itu adalah orang suka utang. Betul, di desa. Iya. Suka gini, suka nggak tegaan bu. Saya suka kasih kalau di kelas. Kalau kita lagi di pesawat, pesawatnya mau jatuh, mau tenggelam gitu ya, lagi mau jatuh. Terus kita kadang dapat dong ini lampu udara dan untuk pernapasan segala macam. Yang pertama kali kita selamatkan siapa? Diri sendiri. Jadi bukan orang lain. Jadi kalau teman-teman menerima hutang-hutang terus dalam sembakonya, percayalah dalam waktu reguler pasti akan hancur. Betul. Jadi mungkin harus tarik ulur kalau nggak bisa mengatakan tidak sama sekali. Tapi saya pernah membantu orang untuk membantu membangun usaha sembako. Saya wanti-wanti bilang jangan pernah ngutangin. Dan itu berhasil. Dia memang nggak mau ngutang karena dia bilang gini, modal saya tuh kecil banget. Jadi saya nggak punya utang untuk beli tambahan modal berikutnya. Gitu. Jadi harus berani gitu ya. Jadi boleh mulai bisnis yang lain tapi harus cari ilmunya dulu. Bergabung di kelasnya Enrich ya, atau juga bisa ganti YouTube-nya juga. Oke. Terus yang berikutnya ya, tadi kok pertanyaannya Pak? Oh, gimana cara menganggarkan uang gitu ya? Jadi yang pertama kali, kita kan udah kasih amplop tuh. Teman-teman harus bikin perencanaan dulu, kemana saja uang saya akan keluar. Itu dulu. Dari situ ketahuan, oh setiap bulan saya keluar uang itu butuh 3.000 dikirim ke Indonesia mungkin 1.500 Hong Kong dolar, di kebutuhan di Hong Kong 1.000 dan mungkin 500 bayar hutang dan sebagainya gitu ya. Berarti saya punya kelebihan uang 1.600 untuk saya tabung. Begitu terima gaji 1.600 langsung diambil masukin tabungan. Itu dulu yang dikerjain. Jadi jangan pernah menabung dari sisa gaji, tapi sisihkan di awal langsung masuk tabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, anggarkan dana darurat. Kenapa? Karena kalau uang itu, kalau kita tidak punya dana darurat, begitu kita punya kebutuhan, pasti kita hutang. Hutang itu tidak ada yang bunganya zero, nggak ada. Di Hong Kong, bunga hutang yang diperbolehkan bisa sampai 48% per tahun. Jadi kalau teman-teman ngutang 1.000, minimal harus bayar 1.500. Apalagi kalau sampai menggadaikan paspor, lebih hancur lagi gitu. Jadi yang kedua, harus menganggarkan dana darurat dari 6 bulan keperluan kita setiap 6 bulan untuk keperluan kita. Nah setelah itu baru kita mulai. Jadi baru mulai nanti mengeluarkan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk sekolah anak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jangan lupa bikin tujuan kita menabung. Tadi kata Mbak ini kan dia bilang ya 1 tahun kontrak itu saya akan bangun rumah gitu ya. Bikin tujuan seperti itu.
Jadi teman-teman kan per kontrak ya, 2 tahun. Bikin tujuan per 2 tahun. Misalnya, oh tahun ini saya pengen renovasi rumah. Yang sederhana aja, jangan bermegah-megahan ya. Nah, kemudian tahun kedua kontrak, oh duitnya belum cukup, ditambahin tujuannya. Tahun pertama kontrak masukin, kemudian tujuannya oh buat anak kuliah. Jadi kalau teman-teman punya tujuan, semangat nabungnya. Jadi nggak akan pasti begitu mau keluar uang pasti mikir dulu nih, saya mau nabung untuk anak saya kuliah. Nah, itu bisa dijadikan alasan bagi teman-teman kalau misalnya tiba-tiba ada yang minta uang di Indonesia. Saya bilang gini, saya lagi fokus nabung untuk anak kuliah. Jelas kan alasannya? Nah, dengan begitu nggak ada lagi nanti orang-orang minta uang tiap saat gitu. Ya? Oke. Baik, terima kasih Bu. Terakhir ada financial planner-nya seperti apa. Terus yang kedua, dan takut kamu tadi. Jadi besok anak kita cerdas ini besok untuk anak dari mulai koreksi sampai universitas. Kita tidak tidak harus misalkan di GM aja dan sebagainya, tidak. Dan kita ini terbuka di sekolah manapun, di universitas manapun, adalah lulusan sudah banyak. Tapi saat ini kita baru terbatas pada orang lain itu nggak tahu gitu ya gimana rasanya kerja di majikan yang mungkin beruntung kalau teman-teman dapat yang baik gitu, tapi sebaik-baiknya orang lain tuh gimana sih gitu ya. Tapi kadang maka prinsip hidupnya tuh harus kasih foto aja.